Alhamdulillah. Demut. Fazul. Alhamdulillah, Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaqa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fasammahum fa'amahum. Al-ayah. Yang terhormat Bang Haji Roma Irama selaku dai pada hari ini hadir di tengah-tengah kita. Tak asing lagi, kita semua sudah mengenal. Kemudian yang terhormat Ketua Forum beserta seluruh rektor yang tergabung pada Forum Rektor, terdiri dari Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri IAIN, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, merupakan kolegium terbesar nih Bang Haji Roma di Indonesia. Jumlahnya sekitar 59 kalau tidak salah. Insya Allah nanti beberapa IAIN akan reformasi menjadi UIN 9 lagi. Kami pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya pada malam ini. Kita semua hadir dalam rangka melaksanakan acara silaturahmi atau halal bihalal yang dilaksanakan oleh Forum Rektor seluruh PTKIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di seluruh Indonesia. Karena itu selaku panitia kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang tiada terhingga khususnya kepada Bang Haji Roma, yang kami tahu beliau adalah sangat sibuk dan cukup menyita waktu, namun dengan kearifan dan keluhuran budi Bang Haji Roma dapat memenuhi kehadiran di acara silaturahmi. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Tentu kami mengundang Bang Haji Roma bukan tidak ada tujuan, tetapi ada tujuan substansi yang cukup signifikan, terutama dikaitkan dengan Bang Haji Roma sebagai tokoh musik religius yang tidak hanya dikenal sebagai budayawan, tetapi juga sekaligus dai, dan juga dari segi pesan-pesan musiknya telah menelorkan dan menyuarakan akademik atau pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Ini saya kira sangat tepat dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa ma absarahum. Barangkali atau boleh jadi kalian kalau sudah memiliki kompetensi atau power, kalian tidak akan lagi mewujudkan silaturahmi, tapi malah justru
mungkin akan membabat hubungan silaturahmi. Dengan kompetensi yang dimiliki dan keahlian yang dimiliki, akan lahir dari Anda yang tidak beriman itu adalah egoisme. Tapi tidak demikian dengan Bang Haji Roma. Justru dengan kompetensi yang dimiliki, dengan power seni yang demikian canggih, justru beliau menjalin silaturahmi yang baik, silaturahmi lewat kompetensinya, silaturahmi lewat ilmunya, dan silaturahmi lewat suara pendidikannya melalui seni musik. Karena itulah kehadiran Roma Irama ini sungguh menjadi signifikan untuk membangun kontinuitas suara-suara pendidikan yang bermoral dan berakhlak tinggi di tengah-tengah masyarakat. Adik-adik, Saya kira motivasi kami mengundang Bang Haji Roma sebagai kelompok akademisi, saya kira ini sesuatu yang sangat logis dan wajar. Karena itu, kami sekali lagi ucapkan terima kasih Bang Roma atas kehadirannya. Pada hari ini tidak segan-segan Bang Haji Roma hadir menemani kita. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rektor, khususnya kepada Pak Haji Babun, Profesor, selaku Ketua Forum, yang telah sudi juga menjadi host menyiapkan fasilitasnya dalam kegiatan ini. Demikian juga yang hadir di luar kalangan rektor, mungkin juga saya lihat ini sudah 80-an partisipan yang hadir. Ini berarti tidak hanya rektor yang hadir, karena rektor sejumlah 59. Ini berarti 30 orang lain, ini mungkin saja orang-orang yang hadir di sini adalah para penggemar yang sengaja ingin memenuhi undangan ini, hanya ingin mendengar suara moral dari Bang Haji Roma. Baik, karena itulah yang ingin kami sampaikan selaku panitia. Mari kita berdoa, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, lancar, sehingga kita bisa memetik hikmah yang terbaik dari suara moral Bang Haji Roma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Yai Fauzul. Semakin mudah saja, Yai Fauzul, dengan suara yang lantang. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Namun sebelum tausiah tunggal yang akan disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, marilah kita berdoa sejenak yang akan dipimpin oleh Al-Habib Idrus Al-Hamid, Rektor Yayan Fatahul Muluk, Papua. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwanul Karim, rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, khususnya Bang Haji Roma Irama, yang alhamdulillah telah bersama-sama dengan kita. Semoga Allah panjangkan usianya, karena kami tahu benar di penghujung timur Indonesia bukan hanya sekedar nama, tetapi kami tahu perjuangan dakwanya luar biasa. Untuk itu, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abduka rijgan wa lam tajil lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassira kulla ashir wa ya jabira kulla kashir wa ya sahiba kulla farid wa ya muqawwi kulla da'if yashir alaina kulla ashir يشير علينا كل عشير عليك يفيق بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تجيك قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bang Haji Roma
dalam suasana yang sehat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, selalu segar tegar berjuang demi Islam rahmatan lil alamin. Kulla yaum. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih Al Habib Idrus dari Papua. Mantap memimpin doanya. Dan perlu kami sampaikan kepada Bang Haji bahwa di sebelah saya ini adalah Ketua Forsa Jember, Fans Roma Soneta. Insya Allah di sebelah rumah ada beberapa orang yang dari pengagum Bang Roma. Oleh karenanya selanjutnya acara ini kami serahkan sepenuhnya. Saya tidak membatasi waktu karena yang hadir insya Allah ini adalah penggemar Roma Irama. Kepada Bang Haji kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المكرمون forum rektor dari PT KIN termasuk juga Habib Idrus dari Papua, Profesor Dr. Haji Babun Soeharto selaku Ketua Forum Rektor PT KIN, Profesor Dr. Haji Mudofir, dan mohon maaf tidak saya sebutkan yang lain-lainnya tanpa mengurangi ta'zim saya kepada antum sekalian. Alhamdulillah kita hadir malam ini melalui Zoom untuk memperingati halal bihalal dengan tema perjuangan dan doa untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia. Tentunya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bikhair. Idul Fitri secara etimologis berarti kembali berbuka. Tapi secara terminologi Idul Fitri kembali kepada fitrah manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhan mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam. Tentunya ketika di zaman azali, ketika kita masih berupa ruh, belum terjunkan ke alam rahim ibu kita. Kemudian Allah mempersaksikan dirinya. Alastu bi rabbikum? Benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Dan kita semua manusia saat itu, termasuk forum rektor PT KIN ada di sana bersama saya juga. Kita secara aklamasi menyatakan bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah inilah originalitas fitrah manusia. Makhluk yang takwa kepada Allah. Kemudian diturunkanlah kita ke alam rahim. Dan alam rahim diterjunkan ke alam dunia. Bayi kita, kecil kita, dewasa kita. Maka bersosialisasilah kita. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi ASN, ada yang jadi profesor, rektor,
ada yang menjadi seniman, dan lain-lain. Maka berdosalah diri kita. Maaf. Berdosa pikiran, mata, telinga, lidah kita, hati kita. Dengan rahman rahimnya Allah SWT, maka diciptakannya syamu Ramadan. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummuh." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, maka dia akan dikeluarkan dari dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan ibunya. Kira-kira halal bihalal. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah kembali kepada fitrah kita, yaitu makhluk yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Amin, Allahumma amin. Semoga kita benar-benar kembali menjadi orang takwa dalam mengarungi kehidupan ini. Adapun mengenai jati diri bangsa, sebetulnya jati diri kita sudah jelas bahwa kita adalah bangsa yang memiliki dasar Pancasila sebagai landasan ideologi, memiliki Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusi, juga memiliki komitmen untuk menyatukan heterogenitas bangsa ini, yaitu dengan berbagai macam bahasa, budaya, bahkan agama. Kita komited untuk Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam perbedaan. Ini sebetulnya jati diri kita, di mana semua itu kita rangkum di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun untuk meneguhkannya, tentunya bagaimana kita sebagai bangsa mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mampu menegakkan konstitusi secara murni, konsekuen dan murni, dan mampu mewujudkan persatuan di tengah keberagaman ini. Barangkali ini yang harus kita perjuangkan dan kita doakan. Berjuang dan berdoa untuk meneguhkan jati diri bangsa, yaitu yang Pancasilais, jati diri bangsa yang heterogen ini, bineka ini, sehingga betul-betul tujuan dari cita-cita bangsa ini yaitu mencapai negara yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bisa secepatnya dicapai. Astaghfirullahaladzim, bahwa the founding fathers telah sepakat, yaitu di mana Panitia 9 sebagai perumus Pancasila, yaitu kita tahu bahwa Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, kemudian Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian Abdul Kahar Muzakir, dan Abi Kusno, dan satu orang yang non-muslim adalah A.A. Maramis, telah merumuskan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang sebelumnya pada Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan kemudian atas toleransi umat Islam, maka hal ini dihapus 7 kata tadi, digantilah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, artinya kita telah menggalakkan sejak zaman Orde Lama, kita telah mengadakan P4,
Dan sekarang di era ini kita juga telah mensosialisasikan BPIP, Badan pelaksanaan atau ideologi Pancasila. Namun yang terpenting bagi saya bahwa Pancasila itu harus betul-betul diimplementasikan, dilaksanakan justru oleh pemerintah. Sebagaimana dalam preambul Undang-Undang Dasar kita, di sana dijelaskan tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta turut di dalam melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi yang pertama, tugas pemerintah menurut preambul Undang-Undang Dasar adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia ini harus dilindungi dari segi ideologi, dari segi ekonomi, sosial, budaya. Dilindungi dari berbagai macam hal-hal yang akan merugikan bangsa Indonesia. Dan seluruh tanah tumpah darah menjadi tugas pemerintah untuk tetap dilindungi dari, katakanlah, intervensi atau penguasaan bangsa-bangsa asing. Ini amanat konstitusi agama, konstitusi untuk siapapun pemerintah kita. Yang kedua adalah mencerdaskan atau memajukan kesejahteraan umum, bahwa ini juga menjadi amanat kepada siapapun pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, kemudian di mana dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 barangkali. Mohon maaf, ini saya bukan mengajari ikan berenang ini. Rektor. Karena ya saya diminta untuk berkontribusi lah, bagaimana berjuang dan berdoa untuk meneguhkan jati diri bangsa. Di sana di pasal 33 ayat 3 itu kan bumi dan air dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini juga amanah yang dibebankan kepada siapapun pemerintah Indonesia, di mana di situ tertuang di dalam dasar negara kita pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sisi pendidikan sudah dialokasikan 20% kalau nggak salah ya. Nah, alhamdulillah, cuman ini harus dimaksimalkan, optimalkan, sebagaimana juga amanat dari Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Jadi apapun ilmu yang kita berikan kepada anak bangsa, based on iman, takwa, dan akhlak mulia. Nah, semoga tentunya kurikulum di sekolah, mulai dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi, harus mengacu kepada iman, takwa, dan akhlakul karimah. Baru based on itu semua kita tegakkan ilmu-ilmu apa sesuai dengan passion kita, anak bangsa masing-masing. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kita tahu semua ayat ini sangat populer, bahwa Allah tidak akan merubah nasib sebuah bangsa kalau saja kita tidak berjuang dan berdoa
untuk merubah bangsa ini. Nah, artinya tugas untuk merubah nasib tentunya bukan hanya disandarkan kepada pemerintah yang memang domainnya seperti itu. Sebagaimana juga firman Allah yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menimpakan azab dengan apa yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barangkali sebagai rakyat inilah, apalagi sebagai rektor, para rektor, bahwa ini tentu dibutuhkan sangat kontribusi kita, masukan-masukan kita, atau ya katakanlah kritik membangun kita. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ketika ada penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan dasar negara kita, yang tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak sesuai dengan keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak sesuai dengan persatuan Indonesia, tidak sesuai dengan kerakyatan, tidak sesuai dengan keadilan sosial. Inilah tugas seluruh bangsa Indonesia untuk mengarahkan, memberikan masukan, mengingatkan siapapun pemerintah kita untuk betul-betul melandaskan kinerjanya pada Pancasila selaku landasan ideologi dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusi. Bahwa Pancasila telah didengung-dengungkan di zaman yang lalu dengan P4-nya. Maaf. Juga kini tengah disosialisasikan melalui BPIP. Saya rasa Pancasila jangan hanya sebagai hafalan atau slogan saja, tapi justru bapak-bapak kita di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, dalam berbagai macam tingkatan, itu harus betul-betul memberikan keteladanan untuk bisa mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sehingga kalau saja tidak ada keteladanan, tidak ada fakta-fakta konkret yang membuktikan bahwa memang Pancasila dilaksanakan, saya rasa akan percuma saja kita mensosialisasikan Pancasila ini dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, tugas kita bersama untuk betul-betul mengimplementasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Seperti apa ini? Maka marilah seluruh umat beragama melaksanakan perintah agamanya. Nah, jangan sampai kerukunan antar umat beragama ini pun karena aturan-aturan yang salah, sehingga bukan menjadi kerukunan antar umat beragama, justru akan menjadi kecemburuan antar umat beragama yang akhirnya akan menjadi keruntuhan kerukunan umat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mengamalkan kerukunan antar umat beragama sebagai pengamal sila pertama ini, harus betul-betul diambil satu langkah-langkah yang tidak mengorbankan akidah seluruh agama, karena semua agama memiliki akidah masing-masing. Al-Quran telah menyatakan, kalau dalam Al-Quran itu jelas ada ayat
apa namanya, al-kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abud. Lakum dinukum waliya din. Inilah surat toleransi sebetulnya. Lakum dinukum waliya din. Silakan laksanakan agamamu dan kami laksanakan agama kami. Tanpa mencampur baurkan yang bersifat akidah. Nah, kalau ini terjadi, maka yang terjadi bukan kerukunan, tetapi keresahan antar umat beragama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita masih banyak melihat ya dalam penegakan hukum misalnya ada ya katakanlah sikap-sikap diskriminatif, tebang pilih, atau di dalam banyak hal seperti pemilu di daerah-daerah di mana-mana ya. Kita melihat bahwa keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab ini belum sepenuhnya dilakukan. Sehingga dampaknya kepada persatuan Indonesia sila ketiga pun menjadi rentan. Saya rasa untuk meneguhkan jati diri bangsa, yaitu dengan mengamalkan jati diri bangsa itu sendiri. Betul-betul dengan bersungguh-sungguh melaksanakan jati diri bangsa itu, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar konstitusi kita. Insya Allah seandainya kita laksanakan, maka seluruh sila-sila itu pasti bisa akan terwujud. Nilai-nilai ketuhanan kalau dilaksanakan ini satu, saya sebagai core Pancasila. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab pasti akan kita saksikan. Persatuan Indonesia pasti akan kita lihat. Sebagaimana sekarang sila ketiga ini, Masya Allah, kita sedih. Sekarang ini terus terang bangsa kita jauh dari persatuan. Kalau kita mendengungkan, kita Pancasila, 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 tapi tanpa implementasi sila-sila ini, Pancasila hanya akan sebagai slogan saja. Oleh karena itu, core Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya seluruh umat beragama konsisten melaksanakan perintah agamanya dengan menghormati agama-agama yang lain. Tentu dalam hal ini Islam sangat punya konsep toleransi yang luar biasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai bangsa manusia, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, bangsa India, bangsa Jepang, bangsa Amerika, Eropa, Cina, Indonesia. Dari bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Sebagaimana Indonesia. Ya. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Lita'arofu. Allah perintahkan saling mengenallah. Saling berbuat baiklah. Apapun suku bangsa, budaya, bahkan agamanya. Lita'arofu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa ketinggian derajat pun di sisi Allah nanti berdasarkan sejauh mana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara, Al-Islam memerintahkan umat Islam untuk menghormati manusia apapun suku bangsa, agamanya. Nah, jadi persatuan Indonesia itu memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diskriminasi. Nah kemudian kalau sila pertama ini kita amalkan, maka di sana akan terjadi yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." I'dilu.
wa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Janganlah kalian berlaku tidak adil terhadap satu kaum yang kamu benci. Karena dia tidak segolongan dengan kita, karena kita tidak suka sama dia, maka kita tidak adil. Allah Subhanahu wa taala melarang keras, "Wala yajrimannakum syana'an qaum ala alla ta'dilu." Jangan kamu berlaku tidak adil terhadap satu kaum yang bukan sekelompok dengan kamu, bukan selera dengan kamu, atau kaum yang tidak kamu sukai. Berlaku adillah. Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini akan terwujud kalau sila utama kita laksanakan. Persatuan tadi sudah. Nah tentunya yang namanya musyawarah mufakat, wasyawirhum fil amr, juga akan terwujud. Juga keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita semua punya kewajiban untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan cara mengingatkan tentang kebenaran, mengingatkan tentang kesabaran dengan kesabaran. Bagaimana untuk mengukuhkan jati diri bangsa kita ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa implementasi bahwa berbagai macam upaya, berbagai macam apa untuk mensosialisasikan saja, ini tidak akan pernah terwujud yang namanya cita-cita bangsa adil dan makmur. Wallahu a'lam. Kira-kira iya, last but not least, barangkali kita Ramadan ini, Idul Fitri ini memang dalam keadaan yang sangat-sangat prihatin luar biasa. Sangat sedih luar biasa karena adanya wabah yang bernama virus corona. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada satu bencana yang menimpa dunia, yang terjadi di dunia atau terjadi pada dirimu kecuali itu sudah diketahui Allah sebelum terjadinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Hal itu sangat mudah bagi Allah. Karena Allah yaitu alimul ghaibi wa syahadah, yang sangat tahu, maha tahu tentang yang gaib dan yang zahir. Alladzi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita dan yang sudah terjadi di belakang kita. Karena kemahatuan Allah ini, Allah informasikan kepada kita bahwa apa musibah yang terjadi di dunia atau pada diri kita itu sudah termaktub, sudah dalam pengetahuan Allah sebelum terjadinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Hal itu sangat mudah bagi Allah. Kenapa ini diinformasikan? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak terlalu sedih dengan apa yang hilang daripadamu dan tidak terlalu bangga dan sombong dengan apa yang selama ini telah menjadi pencapaian-pencapaianmu. Nah, pertama ada beberapa analisa mengenai corona ini. Ada yang mengatakan bahwa corona ini disebabkan oleh pola makan yang jorok. Misalnya dari kelelawar katanya, dari binatang-binatang yang tidak laik untuk dimakan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memang berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai manusia, makanlah makanan yang di bumi yang halal dan yang baik. Yang halal dan yang baik untuk kesehatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti hawa nafsu syaitan untuk mengkonsumsi berbagai macam hal yang tidak layak dimakan.
Maka Allah lebih menegaskan lagi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahila 'alaikum ghadabi. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah apa-apa yang baik yang aku rizkikan kepada kamu. Wa la tadghaw fihi fayahila 'alaikumul ghadabi. Jangan kamu melampaui batas sehingga kamu menghalalkan murkaku. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang menghalalkan murkaku, mereka akan binasa. Barangkali sinyalemen yang pertama ini pun harus kita introspeksi karena ini benar. Yang kedua, ada juga analisa bahwa ini merupakan istidraj, satu azab yang ditunda setelah datangnya berbagai macam peringatan yang tidak kita indahkan sebagai manusia. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa innahum la yubsirun. Fa innahum la yaqilun. Fa innahum mubtalisun. Ketika mereka sudah melupakan peringatan-peringatan yang aku berikan. Ketika mereka telah mengabaikan berbagai peringatan yang aku berikan. Maka aku bukakan lagi pintu-pintu kebaikan untuk mereka. Jadi ketika kita melupakan mengabaikan peringatan Allah, entah itu berbagai macam bencana, kita abaikan, kita anggap kecil. Maka bukan Allah azab, tapi Allah tambah lagi pencapaian-pencapaian itu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mubtalisun. Sampai ketika mereka sudah merasa senang, merasa bangga dengan apa pencapaian mereka, maka aku akan timpakan azab dengan tiba-tiba sehingga mereka putus asa, mereka tidak bisa apa. Itu kemungkinan kedua, analisa kedua ya. Analisa ketiga ini ada yang namanya konspirasi global. Ini banyak dibicarakan di kalangan masyarakat, entah itu politik dagang atau politik genocide dan sebagainya. Apapun analisa itu, bagi orang-orang yang beriman, semua ini insya Allah cuma merupakan ujian saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Akan aku uji kamu dengan ketakutan, rasa takut, dengan kekurangan makanan, kekurangan harta benda dan sebagainya. Wabasyirus sabirin, beritakan berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu adalah ketika dia ditimpa oleh bencana musibah, dia berkata seraya sadar. Saya datang dari Allah. Akan pulang kepada Allah. Datang tidak membawa apa-apa yang sekarang kita miliki, tidak membawa siapa-siapa yang sekarang kita cintai. Dan kita akan pulang kepada Allah pun tanpa membawa apa-apa yang sekarang kita miliki dan kita cintai. Dan tanpa membawa siapa-siapa yang kita cintai. Illa dua hal lain kain kata. Seandainya kita sadar akan hal ini, insya Allah cobaan yang besar akan terasa kecil, cobaan yang berat akan terasa ringan. Dan untuk orang yang sabar, Allah akan memberikan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah akan bersolawat kepada orang yang sabar. Dan akan memberikan rahmat, kenikmatan, zahiran wa batinan, fi dunya wal akhirah. Insyaallah. Nah, barangkali inilah kita bisa petik satu hikmah. Pertama, sabarlah kita dalam ujian Allah ini. Tentunya sabar bukan berarti pasif, bahwa ikhtiar wajib kita lakukan dan doa. Karena itulah
Yang kita miliki cuma dua, perjuangan dan doa. Berjuang bagaimana untuk mengukuhkan jati diri bangsa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Berjuang dan berdoa untuk mengakhiri wabah COVID ini yang insya Allah hanya sebagai ujian saja buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang tepat, ada hal-hal yang tidak pas, yang tidak benar, mohon dibuat minta maaf yang sebesarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tausiah yang disampaikan oleh Bang Haji Romai Rama. Ya, kami selaku host menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh rektor dan wakil rektor yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih, dan kami menyampaikan informasi bahwa pada hari Senin jam 13 kita akan ketemu dengan Pak Menteri Agama. Dari saya cukup sekian, tapi ya tidak ada salahnya 1 menit. Ya. Ada yang minta lagu, Bang Roma. Ada sapaan. Monggo Pak Fazul 1 menit terakhir dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazul. Ayah Fauzul, ini fans ini penggemar Bang Haji mau bertanya ini. Make Fauzul. Mut. Fauzul, mut. Haji, ya. Pak Mut. Fauzul, mut. Makassar dulu Pak ya Fauzul. Baik. Terima kasih pada Bang Haji yang telah menyampaikan pencerahannya demikian komprehensif, ya, utuh dan sangat menyuarakan pendidikan moral kepada kita semua. Barangkali ini Bang Haji ada permintaan dari kawan-kawan rektor, katanya ingin ada kenangan nih dari Bang Haji untuk menyanyikan, katanya sebentar. Biar sebentar aja, Pak. Apa berkenan Bang Haji? Ada Ambon ini, ada Ambon juga ini. Ambon, ada saingannya Ambon ini. Ambon. Gimana Bang Haji? Ada dari Jawa Barat juga Bang Haji. Ya, soalnya di sini banyak nih penggemarnya Bang Haji. Baik. Lagu Corona barangkali ya. Ya. Jadi memang Corona ini sebenarnya saya ingin ajak kita semua, bukan hanya Indonesia tapi dunia ya, untuk bersabar, untuk introspeksi. Bahwa walaupun sudah digdaya, kita sudah bisa mencapai benda-benda langit, bulan, Mars. Kita sudah bisa menciptakan berbagai macam alat pembunuh seperti rudal dan sebagainya. Ternyata hanya dengan sebuah mikroba yang tidak terlihat di kehidupan kita sebagai manusia. Dan di akhir dari saya mengajak kita semua untuk ikhtiar dan berdoa. Kembali tadi perjuangan dan doa mengakhiri itu bisa keluar dari musibah ini. Kira-kira lagunya begini. Kengerian yang mencekam melanda segenap alam, kala makhluk itu datang menyerang dan mematikan. Dia tak terlihat mata, tak bisa diraba, namun sangat mengerikan. Seluruh manusia
hampir di segenap negeri mereka menutup diri, isolasi bersembunyi, ketakutan tak tertutupi. Hanyalah padamu Tuhan kami mohon perlindungan dari ancaman bahaya virus yang makin mewabah. Berilah inayah untuk menghentikan mata dunia terbuka. Betapa lemah manusia, walaupun sudah digdaya, ternyata rapuh adanya. Hanyalah dengan mikroba bernama corona, sungguh telah menghancurkan sendi kehidupan, ikhtiar dan juga doa. Mari kita upayakan agar dunia terbebas darinya virus corona. Wah, luar biasa nih Bang Haji Roma. Asik sekali nih. Di usia yang sedemikian masih bisa menyuarakan suaranya begitu indah dan enak. Masih tetap keren dan banyak yang menonton nih Bang Haji di rumah. Iya. Di rumah sebanyak yang menonton nih. Seluruh istri rektor banyak yang menonton nih. Wah, Luar biasa. Ya. Ini mengingatkan keharuan masa lalu nih Bang Haji. Ketika saya masih di SD atau di sekolah SMA. Luar biasa. Dan doanya. Mengharukan sekali nih. Sudah tiada baru terasa. Pak Pirol mana Pak Pirol? Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Palopo. Ayo, Palopo. Hasbullah, gimana? Hasbullah. Ayo Hasbullah. Palopo apa Ambon nih? Kita hanya penggemar aja untuk Bang Haji. Ayo Bang Hasto. Ayo masing-masing rektor menyanyikan lagunya Bang Haji. Gimana? Ya, Pak Hamdan. Ya. Kalau saya Bang Haji. Ayo dong Pak Hasbullah. Saya request lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu atau apa ya? Kasih Ibu kepada Beta. Hamdan, mau Hamdan. Selamat itu. Maka Hamdan. Ya, Pak. Gimana? Begadang. Ya, begadang, jangan begadang. Lagu begadang. Hai, Hamdan. Selamat. Ini bila doa ibumu dikabulkan Tuhan teroreng dan itu doa ibu. Dari Wawan Wahyudin Warek 3 Banten. Jadi gini Bang. Jadi begini Bang Haji, ada cerita di kampung saya di Bone. Saya berasal dari Kabupaten Bone. Terus ada orang penggemarnya Bang Haji mau beli kasetnya Bang Haji di toko kaset. Tapi dia tidak tahu judul lagunya. Jadi bertanyalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bertanyalah penjual kaset itu, mau beli kaset apanya, lagu apanya, Romai Rama yang mau dibeli. Tapi pembeli itu teman itu nggak hafal judulnya. Langsung dia bisik telinganya penjual kaset, langsung dia bilang gini, Bang Haji. Ani, ku cinta padamu. Langsung penjual itu, oh iya saya sudah tahu itu lagu itu. Ya. Bijak juga itu, cara bijak kalau lupa. Jadi nggak perlu judulnya, langsung dinyanyikan di telinganya penjual. Baik, masih ada ini. Usul Papua.
Ini mau Bang bertanya, Haji. Pak Yafuzul. Ini mau bertanya. Oh gitu, silakan. Ya, terima Itu kasih Pak banyak. Wawan itu suruh nyanyi, Pak Wawan suruh nyanyi. Pak Wawan, mana Pak Wawan? Nyanyi Pak Wawan. Ya, doa ibumu dikabulkan Tuhan teroreng dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Masya Allah. Rektor semua pengagum Bang Haji dari kecil dulu ya. Oh, dari kecil. Itu Warek 3 Owen Banten itu Bang Haji Roma. Baik, bisa Pak Anak Yafuzul buah, bisa anak bertanya buah. sama Bang Haji ya? Waktu Bang Haji Jurkam juga dulu kita Soalnya Di bisa roll dulu, ngalahkan di roll. Bang Roma itu. Baik, Bang Haji. ya. Saya bertanya ya Pak Yafuzul ya. Oh iya. Gimana Bang Ini Haji? bisa Masih jawab siap sama ya? Bang Haji ya. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Forum PTKIN, Pak Prof Babun, yang kami hormati Pak Yafuzul sebagai moderator pada pertemuan halal bihalal bersama Bang Haji Romai Rama malam ini. Yang kami hormati Sekretaris Forum PTKIN, Pak Prof Mudafir, semua pimpinan, Bendahara Forum, Pak Habib Idrus Alhamid, pimpinan, semua rektor, ketua PTKIN yang hadir dan seluruh pemirsa pada acara halal bihalal bersama Bang Haji Romai Rama. Yang pertama, sebelum bertanya, saya ingin mengatakan saya tidak ragu untuk memasukkan nama Bang Haji Romai Rama sebagai salah satu dari 10 orang Indonesia yang paling berpengaruh. Ya, jadi sekali lagi saya tidak pernah ragu untuk memasukkan nama Haji Romai Rama sebagai salah satu dari 10 orang Indonesia yang paling berpengaruh. Luar biasa. Hidup idaman. Ya, 10 orang Indonesia yang paling berpengaruh Hidup idaman. pada era kontemporer. Barometer saya sangat sederhana, Bang Haji. Maaf ini saya tidak bermaksud memuji karena Bang Haji ada di depan. Tapi ini yang sudah lama ingin saya sampaikan di depannya Bang Haji secara langsung. Coba kita bapak-bapak, para rektor dan pimpinan semua yang hadir. Siapa yang tidak kenal nama Romai Rama di Indonesia? Mulai dari anak kecil sampai orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Tidak ada Pak yang tidak kenal beliau. Sampai di pelosok, itu tidak ada yang tidak kenal. Waktu beliau ini Bang Haji, konser keliling Indonesia, 2 tahun yang lalu ke Kabupaten Bone, saya itu hampir mati Pak, terjepit. Ya, terinjak oleh orang. Dan itu demi bisa mendengar dan melihat langsung Bang Haji Romai Rama. Itu pengantar awal. Pertanyaan saya, yang pertama Bang Haji, bisakah dijelaskan kepada kami secara singkat di mana Bang Haji belajar agama yang memiliki pemahaman yang sangat mengagumkan menurut saya? Ya, bisa menghafal ayat-ayat dengan sangat baik dan bisa bisa menyampaikan pesan-pesan agama dengan sangat lugas, ya, termasuk acara-acaranya, kuliah singkatnya di Indosiar yang sangat menarik sekali yang sering saya ikuti. Barangkali bisa dijelaskan secara singkat bagaimana belajar dan pola belajar agamanya, kita bisa mendapatkan pemahaman dan menyampaikan ajaran agama yang sangat menarik. Yang kedua Bang Haji, bagaimana prediksinya juga secara singkat tentang masa depan lagu dangdut dalam kaitan dengan syiar-syiar agama. Nah, saya khawatir siapa tahu nanti setelah Bang Haji tidak lagi pentas atau berperan di dunia musik, ya karena faktor zaman yang sudah bergeser, atau Bang Haji tidak ada lagi, Bang Haji tidak ragu atau tidak khawatir dengan masa depan dangdut yang sudah salah arah atau tidak berada dalam on the track. Yang terakhir Bang Haji sudah cukup saya kira berusia sekarang mungkin sudah lebih 70 tahun. Bisa disampaikan kepada kami kiat-kiat 73 Bang. Berapa? 73. Tanggal 11 Desember nanti ulang tahun. 73. Adakah kiat-kiat yang secara singkat bisa dibagi kepada kita sehingga Bang Haji bisa memiliki stamina? Yang jelas happy terus. Ya, memiliki stamina yang masih sangat fit dalam usianya sudah lebih dari 70 tahun.
73 tahun. Minum obat di Papua. Saya kira itu Bang Haji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Moderator, Pontianak nanya. Ya, saya kira dijawab dulu oleh Bang Haji. Udah cukup. Ya, Pak ya, dijawab dulu. Cukup. Dijawab aja dulu. Bang Haji ya. Waduh, Pontianak. Iya. Satu lagi. Pontianak, Cukup. silakan. Ya, Silakan. Lanjut. Aja dulu. Ya. Jawab dulu. Assalamualaikum Pontianak mau nyanyi tuh. Kak Roma. Kalau di kampung saya dipanggil dengan Kak Roma. Semenjak saya ingat semua film beliau saya ikut nontonnya. Kak Roma, saya berasal dari Kabupaten Ketapang. Di Kabupaten Ketapang itu ada daerah mistis, namanya Padang 12. Kak Roma pernah mengaku menurut YouTube itu pernah show di Ketapang 2 kali, tapi kami secara fisik hanya melihat 1 kali. Apa benar Kak Roma itu 2 kali ke Ketapang? Kalau begitu satunya betul di Padang 12 itu, yang katanya kota mewah, kota gaib itu. Klarifikasi langsung Kak Roma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Solo ini Solo. Solo mau nyanyi tuh. Ambon tanya dulu. Solo. Ya, Solo silakan. Ya, silakan nyanyi Begadang Jangan. Ya. Mbak, ini saya mau tanya ini, proses kreativitas menciptakan lagu ini luar biasa. Saya mengagum ini. Nah, ini apa ini proses penciptaannya bisa menyentuh dalam dan luar biasa. Terima kasih. Ya, oke. Udah 3 rekor nih. Saya kira pada saatnya untuk dijawab oleh Bang Haji Roma. Baik, Bang Haji. Bisa dijawab Luar nih. biasa. Ya. Enggak, barusan terputus apa di sini saya blank di sini. Sebenarnya nggak jelas bahasa apa pertanyaan itu apa. Ya, intinya begini Bang Haji. Bang Haji ini luar biasa cerdas di bidang agama, ayat-ayat dihafal luar biasa dan waktu yang singkat, hadis juga luar biasa. Padahal kesibukannya yang benar-benar sibuk itu di dunia musik. Tapi kalau dengan begitu luasnya pengetahuan agama, termasuk dalam menghafal ayat-ayat di luar kepala. Bahkan saya sendiri rektor itu, waduh, kalah itu dengan Bang Haji Roma. Saya ini pengajar tafsir Bang Haji Roma. Nah, itu. Pak Faujul kan istrinya hanya 1. Itu. Yang kedua, Bang Haji ini, Bang Haji ini musiknya ya sudah mengalami transnasional sehingga menjadi seorang musik tidak hanya pelagu tapi juga pemikir musik, penata musik. Apa nih? Ya tadi itu. Pertanyaannya apa jadi? Ya pertanyaannya ya Bang Haji sampai bisa menghafal ayat-ayat Quran padahal kesibukannya di dunia musik, tetapi mempelajari agama dan ayat Al-Quran demikian cepat. Bahkan para rektor pun gitu kalah dalam membaca. Gitu. Rektor kalah mengamalkan itu. Kanda Fazul tentang kota gaib yang di Ketapang, Pak Haji. Kak Roma. Padang 12. Barangkali bisa di ini Bang Haji dieksplorasi ya. Baik, orang sering bertanya begini sama saya. Bang Haji ini hebat segala macam. Berbagai macam pujian dilontarkan. Dia tanya sama saya, apa resepnya? Apa amalannya? Kira-kira begitu. Ya. Pertama, saya jawab, tidak ada amalan yang lebih hebat dari sholat. Itu yang namanya orang bangga dengan jimat sebagaimana macam-macam jimat itu. Oh, saya ambil dari ujung gunung ini, saya ambil dari ujung gunung sana. Tapi yang namanya sholat itu diambil dari ujung langit. Prosesnya saja luar biasa. Sholat. Nah, jadi sholat itu sesuatu yang
As-salatu doa, doa silahul mu'min. Salat itu doa, dan doa itu senjata orang beriman. Salat itu kebutuhan kita. Bagaimana di dalam Al-Fatihah saja kita sudah minta bimbingan, perlindungan dari berbagai macam pengaruh di luar kita. Di dalam huruf iftiras, minta Rabbi firli, warhamni, wajibun, semua itu lengkap semua. Nah, makanya masalahnya khusyuk dan tidak khusyuk saja. Al-Quran mu'minun alladzina hum an salatihim fi salatihim khashi'un. Beruntung yang di dalam salatnya khusyuk. Karena salat adalah komunikasi dua arah. Kita betul-betul Rabbil firli. Sungguh-sungguh Allah langsung katakan ampuni kamu. Dan sudah seterusnya. Kira-kira itu. Yang kedua, bahwa semua ini kullu minallah. Tidak ada manusia yang hebat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Barangkali kita ingatkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la zidannakum. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya kalau kamu kufur nikmat, azabku pedih. Nah, mengimplementasikan syukur tentunya pertama, ini saya bilang sama orang bertanya loh, bukan sama Bapak Rektor. Pertama, ya melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Yang kedua, apa profesi kita? Nah, profesi itu harus dijaga, dirawat, dipelihara, ditingkatkan. Dan sangat rasional, doa itu kita lakukan. La in syakartum la azidannakum. Kamu pandai mensyukuri nikmatku, akan aku tambah-tambahkan. Saya rasa jawaban dari keseluruhan pertanyaan itu cuma dua itu. Pertama, senjata utama kita manusia adalah sholat. As-salatu doa, doa selalu. Yang kedua, bagaimana kita pandai mengamalkan syukur itu. Insya Allah, innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Kalau tidak pernah ingkar janji. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, wallahu a'lam. Usul Bang Haji Roma. Usul, ini hanya usul, sekedar usul. Dari ceramah dari isi ceramahnya Bang Haji Roma, saya mengusulkan kiranya Bang Roma menciptakan lagu yang judulnya Indonesia Kamu Bisa. Jangan tangisi datangnya corona. Mari bersatu, bergandengan tangan untuk saling membantu. Wahai Indonesiaku, kamu bisa menggapai harapan dan cita-cita bangsa. Mari bersatu, sing-singkan dengan baju, menggapai harapan Allah yang tak terhingga. Berjuanglah menghindari corona. Berdoalah karena itu senjata. Pasti kamu bisa Indonesiaku. Ini puisi apa makalah ini? Baik. Bagus Bang Habib. Gimana Bang Haji Roma? Apa masih ada waktu nih? Kelihatannya rektor ini merindukan karena belum pernah ketemu Bang Haji nih. Apalagi yang dari Papua ini belum ketemu Bang Haji. Rindunya setengah mati ada nih. pertanyaan dari rektor Hanya mendengar di Surakarta. musik, di film, tapi belum pernah ketemu nih. Apakah Bang Haji masih siap nih waktunya untuk berdialog? Kalau diizinkan saya mohon pamit. Ya. Karena jam 9 saya ada agenda lain. Oke, ya. Baik Bang Haji. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Haji ya atas kesediaannya, perhatiannya, sehingga ini memakan waktu luar biasa. Sesungguhnya sudah lama ini Bang Haji memberikan materi, pesan-pesan, termasuk juga kesediaan berdialognya. Karena itu kami dengan rektor ikut luar biasa nih keharuannya, dan tidak ada yang bisa dikatakan kecuali adalah terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Demikian juga kepada seluruh teman-teman yang menamainya pada malam ini, dan juga kepada staf-staf jajaran Bang Haji Roma, terutama Mas Ramadan KH sebagai Sekjen Partai Idaman
yang sangat saya kenal, ya Bang Haji. Dan luar biasa Bang Haji ini hanya dengan WA kami undang bersedia tanpa ada surat permohonan lagi. Dalam waktu yang singkat itu ya luar biasa. Karena itu sekali lagi Bang Haji Roma mengucapkan terima kasih. Saya hanya satu kenangannya Bang Haji lagi nonton Bang Haji saya kecopetan gitu. Di lapangan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah nantiasa memberikan Bang Haji keberkahan, usia panjang, dan tetap nanti menegakkan dakwanya di hadapan. Amin. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf para rektor atas kelantangannya Bang Haji. Mohon maaf. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rektor mendoakan luar biasa itu. Indonesia kamu bisa. Bagaimana kalau Rektor Ambon dulu menyanyi sebelum kita live ya? Saya mau menyanyi lagu apa? Pontianak juga boleh. Gantian menyanyi. Nyanyi, Pet. Keramat. Kalau saya dengan Rektor Kudus biasa nyanyinya di Inul. Tapi nyanyi laptopnya pecah. Main ke Ambon ini menyiksa Itu tadi jawaban cepat mengarang lagu itu karena faktor Masna Wasula Sawarubaa itu. mengamalkan Al-Quran. Tadi sebenarnya Habib sudah masuk ke